Shalom, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kita bersyukur buat saat pagi hari ini kita masih boleh bangun dan kita mau bersekutu buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang melayakkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, kita katakan kuada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu kuada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat pujian ini dengan hati yang sungguh. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kuada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih
memujimu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Bapa, dan biarlah sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semua. Kita akan baca Alkitab kita, Kejadian pasal 23. Ya, Kejadian pasal 23. Nanti saya minta Lira bisa bantu sharing bacaan ya, Lira ya. Satu orang baca satu ayat teman-teman ya. Kejadian pasal 23. Saya akan mulai. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Silakan Dek Lira. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Selanjutnya Kak Epi. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, Selanjutnya Kak Ira. Ini orang asing yang pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Selanjutnya Kak Esther. Bani Het menjawab Abraham, Ya, dengarlah kami tuanku, jadi tidak akan ada orang dengannya bagi untuk istrimu yang mati itu. Selanjutnya Kak Bintang. Ayat berapa lagi Kak? Soalnya jaringan kurang bagus. Ayat 7 Kak. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Selanjutnya Kak Angel. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar. Selanjutnya Kak Erina. Supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Selanjutnya Kak Jessica. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron, orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Selanjutnya Kak Iren. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Selanjutnya Kak Santosa. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Selanjutnya Kak Karlina. Serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu.
Lalu Abraham menerima usuh Efron, maka ditimbangnyalah perak itu untuk Efron, sebanyak yang dimintanya didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu, sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Silakan lanjut. Demikianlah dari pihak Bani Het dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Baik, thank you Lira yang sudah sharing bacaan. Selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Nah, di dalam Kejadian pasal 23 kita membaca kisah tentang kematian Sarah, istri Abraham. Jadi kita tahu bahwa Sarah yang lebih dulu dipanggil oleh Tuhan daripada Abraham. Usia Sarah dicatat 127 tahun. Ya, 127 tahun lamanya. Lalu dia meninggal. Dan Sarah meninggal di Hebron, yaitu di tanah Kanaan. Nah, waktu itu Abraham belum menjadi penguasa tanah Kanaan, teman-teman. Kan Tuhan pernah berjanji bahwa keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan, di pantai gitu kan ya. Tetapi itu belum dinikmati oleh Abraham sampai kematian Sarah ini. Jadi di tanah Kanaan Abraham masih pendatang pada waktu itu. Karena istrinya mati, maka dia ingin menguburkan istrinya di tanah itu. Ya kan? Lalu dia pergilah ke Bani Het. Siapa Bani Het? Jadi di Kanaan itu ada banyak suku-suku atau orang-orang yang tinggal, penduduk setempat yang tinggal, pemilik tanah di sana. Ya, lalu dia datang kepada Bani Het, dia minta supaya Bani Het menjual sebidang tanah kepada Abraham. Untuk apa tanah itu? Untuk digunakan sebagai pekuburan istrinya. Tetapi orang Bani Het itu menolak untuk menjual. Nih, ya kan? Mereka menolak untuk menjual, tapi mereka mau ngasih gitu loh. Udah nggak apa-apa, kamu pakai aja tanah di sini untuk menguburkan istrimu. Tapi Abraham nggak mau, teman-teman. Jadi dia minta supaya dia membeli aja tanah itu gitu loh. Lalu dia bilang kepada orang-orang Bani Het, tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar. Efron adalah seorang dari keturunan Bani Het yang mempunyai gua Makpela. Nih. Iya kan? Jadi Abraham minta tolong dong sampaikan kepada Efron supaya dia mau menjual gua Makpela miliknya. Aku bayar pun berapapun harganya. Nah, lalu si Efron itu bilang gini, nggak apa-apa, ladang itu aku berikan kepadamu, dan gua di sana pun kuberikan kepadamu. Ladang kukasih ke kamu, Abraham, gua pun kukasih ke kamu. Kalau kita tuh di posisi Abraham, bagaimana? Langsung kita bilang, oh thank you ya. Kita langsung terima kasih kan? Itu mental-mental kita. Kita biasa punya mental gratis, teman-teman. Tapi Abraham tidak. Dia orang yang diberkati Tuhan. Dan dia ingin menjadi berkat bagi orang kan. Dalam Kejadian pasal 12. Ketika dia dipanggil Tuhan keluar dari negerinya. Untuk pindah, pergi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berkata, kamu akan menjadi berkat. Barang siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk kamu akan terkutuk. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham diberkati dengan ternak, dengan kekayaan yang luar biasa, ya kan? Dan
tak terhitung gitu ya kekayaan Abraham. Di sini kita lihat bahwa dia tidak menjadi orang yang mau untung sendiri. Dia tetap berkata, aku mampu membeli tanah ini, aku mampu membeli ladang ini, ya aku harus bayar. Ya kan? Ada orang begini kalau kesaksian kan, wah puji Tuhan, aku diberkati Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang menghubungi aku, memberikan aku sebuah mobil misalkan. Cuma-cuma, gratis, free gitu kan. Lalu dia merasa bangga, dia menyaksikan hal seperti itu. Ada lagi yang bersaksi begini, puji Tuhan, Tuhan memberkati aku, sehingga aku bisa membeli mobil. Bagi saya, Bapak Ibu, teman-teman, yang lebih berharga itu orang yang kedua. Karena dia diberkati Tuhan, sehingga dia mampu membeli kendaraan berupa mobil yang dia butuhkan. Daripada orang yang tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba ada yang ngasih. Meskipun itu nggak salah, saya nggak bilang itu nggak salah. Saya berkata saya lebih senang di posisi orang kedua. Tuhan berkati saya mampu membeli apa yang saya butuhkan. Gitu. Jadi Abraham seperti itu prinsipnya. Aku mampu kok membeli ladang dan gua Makpela itu. Udah berapa harganya sih? Nggak usah, Bab Tuhan. Ambil aja, kuburkan aja istrimu di sana. Iya kan? Apalah artinya? Nih, perhatikan ya. Inilah bijaksananya Abraham. Dijawab Efron begini. Apalah artinya 400 shikel perak? Sudahlah, kuburkan aja istrimu. Nah, Abraham nangkap, oh berarti harga ladang dan gua itu 400 shikel perak. Padahal Efron maksud saya, bukan sedang mengatakan harganya, dia hanya mengatakan, sudahlah kuburkan aja istrimu. Apalah artinya 2 miliar bagi kita? Kata Efron mungkin begitu kan? Nah, Abraham menangkap, oh berarti harga tanah dan gua ini 400 shikel perak. Tadi 2 miliar itu saya buat sebagai contoh ya, dalam konteks kita ya, maksud saya ya. Lalu dia berikanlah perak, 400 shikel perak. Lalu didengar oleh orang-orang Het kan. Jadi Abraham ini hebat, dia bijaksana, dia punya hikmat. Jadi dia suruh orang Het panggil Efron, lalu Efron hadir bersama-sama orang Het, terjadilah transaksi. Lalu orang Het dengar bahwa si Efron berkata harga tanah itu dihargai dia 400 shikel perak, lalu Abraham bayar di depan orang Het. Artinya nanti Bani Het tidak boleh lagi mengklaim tanah atau ladang itu. Ini langkah awal untuk Abraham bisa menduduki tanah Kanaan. Karena Tuhan berjanji tanah Kanaan akan menjadi milik dia kan. Nah, jadi dia mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Kan manusia bisa berubah teman-teman. Ini aku kasih gratis, tiba-tiba nanti ada apa-apa diminta lagi. Sini tanahku. Gitu kan ya. Kan kita kan juga seringkali menghadapi orang-orang seperti itu kan. Ini aku kasih, pakai aja rumahku dulu, nggak apa-apa. Tiba-tiba nanti, tolong besok kamu pindah ya, aku perlu rumahku. Nah, kita didesak. Kemarin dia bilang pakai aja sesuka hatimu. Kapanpun kamu mau pindah silakan. Berapapun lama waktu yang kamu gunakan untuk tinggal di rumahku nggak apa-apa. Tiba-tiba nanti ada apa-apa kita diusir. Gitu kan ya. Itu manusia. Abraham, dia tahu dan dia mengantisipasi hal seperti itu. Makanya dia bersikeras untuk membeli tanah itu. Dan akhirnya dikuburkan Abrahamlah si Sarah di sana. Yaitu di ladang, di gua yang terdapat di ladang Makpela, milik Efron. Milik Efron, orang Bani Het. Di mana? Di Hebron, di tanah Kanaan. Dan itulah tanah itu dan gua itu menjadi milik Abraham. Karena dia telah beli dengan harga 400 shikel perak. Teman-teman, dari sini kita belajar bahwa kalau teman-teman dan saya diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi berkat bagi orang. Jangan kita memeras orang, jangan kita egois, jangan kita ingin menang sendiri. Iya kan? Jadi ketika saudara punya sesuatu yang saudara dapat bagikan ke orang, itu silakan bagikan. Apalagi kisah Abraham ini, dia bukan membagi secara cuma-cuma. Iya kan? Apa yang dia kasih itu kan karena membayar tanah. Apalagi, ya jadi maksud saya gini, kita aja diminta Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada orang tanpa perhitungan. Ya kan? Karena kita kasih, karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Apalagi kita
kita menerima sesuatu, ya kita harus kasih sesuatu gitu. Sedangkan kita nggak terima sesuatu aja kita harus kasih kok. Nah, jadi mari kita sebagai anak Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan orang yang egois, jangan jadi orang yang mau menang sendiri. Karena itu bukan prinsip anak Tuhan. Ya, anak Tuhan pasti hidup dalam kasih dan dia akan mengikuti perintah Tuhan. Dan dari sini kita melihat bahwa Tuhan tetap memelihara janjinya, bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham. Dan nanti akan kita baca dalam kitab Keluaran, orang Israel akhirnya menduduki tanah Kanaan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, hanya kita sabar menunggu waktu Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Iren bisa memimpin doa syafaat. Iren bisa berdoa syafaat. Aku ya, Bang? Ya, silakan Ren. Bisa kan? Bisa, Bang. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua bersyukur, kami punya Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang terus mengurapi kehidupan kami. Kami senantiasa terus boleh menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Banyak masalah, banyak musibah yang terjadi di bangsa kami, tapi kami percaya, kami orang-orang yang percaya akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau memelihara bangsa kami, biarlah kesatuan, kerukunan ada dalam bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap kota-kota kami. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan jauhkan dari kejahatan-kejahatan yang terjadi. Bapak, biarlah kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kota kami terus boleh Tuhan lindungi. Bahkan biarlah kota-kota kami boleh terjadi hujan pertobatan sehingga banyak orang-orang yang mengenal Tuhan. Banyak orang-orang yang diselamatkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu berdoa buat seluruh gereja-gereja Tuhan, dimanapun gerejamu berada Bapa. Biarlah senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kau Tuhan yang terus memperlengkapi seluruh gereja Tuhan. Kau Tuhan yang terus mengurapi seluruh hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, mengurapi setiap mereka. Biarlah Engkau Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan, usaha pekerjaan mereka Tuhan, bahkan iman kepercayaan mereka, kerohanian mereka terus boleh bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi, memberkati setiap kami, apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, biarlah senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah hidup kami senantiasa terus boleh menggenapi firman Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa setiap kami Tuhan tahu dan mengerti apa yang menjadi pergumulan kami. Berkati setiap kami. Berkati Iren, berkati Angelika, berkati Bintang, berkati Lira, berkati Ira, berkati Eka Evi, berkati Santo. Kalau kemarin Tuhan menambahkan 1 tahun lagi usia Santo, kami percaya berkat dan perkenanan Tuhan juga bertambah dalam hidupnya. Berkati dia supaya menjadi berkat lebih lagi bagi banyak orang. Berkati Erina, berkati Mawar, berkati Esther, berkati Karina, berkati Jessica, berkati hamba, berkati kami dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih, karunia daripada Allah Bapa, kita kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita pagi ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin.
Thank you yang sudah melayani. Tuhan berkati semua. Tetap semangat. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya.